hancur lebur. Itu track record di negara ini. Dan ini yang harus jadi pertanyaan. Kita nggak punya track record memiliki amanah untuk mengelola duit dengan bijaksana. Duit rakyat dengan bijaksana. Ujuk-ujuk tiba-tiba lahir sebuah perusahaan super namanya Danantara, mengelola dana 14.000 triliun. Apa jaminannya itu dana tidak pindah ke planet Mars? Kan itu yang jadi pertanyaan. Bukan gue anti Danantara, gue sangat suka ada perusahaan karena gue pro investment dan gue tahu Indonesia butuh investasi, nggak mau ngandalin dana asing. Kita punya aset 14.000 triliun daripada nganggur, lebih baik diputar. Itu gue sangat setuju. Tapi kemudian jadi pertanyaan setelah kita analisa, lu tahu isinya Danantara, diperkirakan itu akan diisi oleh tim pakar nih. Tim pakar Danantara salah satu yang terkenal adalah Burhanuddin Abdullah. Dia bakal menjadi ketua tim pakar Danantara. Nah, pengalamannya apa? Ternyata ya dia pernah dipenjara 5 tahun nih karena kasus korupsi aliran dana Bank Indonesia ke DPR. Nilainya 100 miliar. Wah, gila juga sih. Kalau orang yang pernah jadi terdakwa korupsi gitu tiba-tiba jadi ketua tim pakar Danantara. Waduh, lu kayaknya gimana ya? Lu bertanya-tanya nggak? Tapi kalau orang bilang kan Benix tuh jangan negatif dulu jadi orang. Positif dikit apa? Optimis dikit. Ya kita lihat sisi baiknya ya. Sisi baiknya kan berarti ketua tim pakar ini udah terbiasa megang duit banyak. Nah itu tuh. Lu mau gue orangnya mah positif thinking. Itulah ketua tim pakar. Dan ini bukan gue yang bilang. Itu udah lu bisa cek lah beritanya di mana-mana. Burhanuddin dituding terlibat dalam kasus korupsi aliran dana Bank Indonesia ke DPR. Pria kelahiran Garut 10 Juli 1947 ini dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar undang-undang tentang tindak pidana korupsi. Nah, bahkan salah satu juga yang ekstrim ya, peneliti di ICW itu melihat kalau Danantara ini punya risiko menyebabkan pengawasan keuangan BUMN di Indonesia makin tidak transparan. Karena apa? Karena kerugian Danantara ini tidak dianggap sebagai kerugian negara. Jadi di sini KPK nggak bisa masuk, BPK nggak bisa masuk. Ini benar-benar lembaga yang superpower. Tapi di sisi lain itu gue juga bisa lihat ada sisi positif dan negatif lah. Sisi negatifnya tadi lah orang bilang, oh nanti pengelolaan duit negara jadi nggak transparan. Oke, di sisi positifnya gue bisa lihat perusahaan investasi ini perlu bisa bergerak cepat, perlu bisa bergerak dinamis, tanpa perlu takut-takut, nanti gue kalau investasi di Gojek, terus Gojeknya bangkrut, gue dianggap merugikan negara nggak ya? Akibatnya investor lain yang masuk. Emang dunia investasi begitu, siapa cepat dia dapat. Jadi ini poin yang 11-12 ya gue sebenarnya setuju ada pengawasan, setuju bisa diperiksa, tapi di sisi lain juga kalau terlalu ekstrim malah jadi mereka jadi senjata politik. Lu masukin anak gue dong ke Danantara, kalau nggak lu gue periksa lu. Lu kan tahu kualitas pejabat di Kazakhstan kayak mana ya. Ya ini hal yang kalau dibilang kita belajar dari Temasek, ya Temasek juga ketika Temasek bikin investasi nggak semuanya cuan guys. Tapi apa artinya direktur Temasek masuk penjara? Tidak. Enggak. Memang itu keputusan investasi, namanya lu invest, kalau untung terus namanya lu dukun. Ya belum tentu dong, 100 perusahaan lu invest, 100 ya cuan kan belum tentu. Tapi ketika ada satu yang rugi lu masuk penjara, aneh nggak? Menurut gua aneh. Jujur aja, emang dia peramal? Enggak. Jadi bisa dibilang gua sih setuju kalau Danantara ini memang dikasih fleksibilitas supaya mereka bisa cari cuan dengan cepat. Tapi ya gua bahas dengan fair ya. Lu tahu di dunia ini ada banyak gak sih kayak Danantara? Faktanya ada banyak. Salah satu yang paling terkenal dan kita rebutan suka banget duitnya itu ada Norwegia. Norwegia punya dana pensiun yang sangat besar. Konsepnya sama kayak SWF di Indonesia dan dia mengelola senilai 27 triliun. Dan dia mengelola senilai 27.000 triliun guys. Jadi jauh lebih besar dibanding Danantara. Nah, Norwegia ini sangat terkenal, dia investasi di mana-mana. Ada di Amerika, kalau lu pernah dengar namanya Facebook lah, ada perusahaan-perusahaan Eropa dia invest. Jadi banyak banget Norwegia ini investasi di seluruh dunia demi untuk memperkaya rakyat Norwegia. Tapi teman-teman tahu, kenapa Norwegia bisa sukses dengan program Danantaranya di Norwegia? Karena korupsi di Norwegia itu sangat rendah. Korupsi di Norwegia, mereka itu tahu dari 100 negara yang ada di dunia ini, tingkat korupsi di Norwegia itu begitu rendah. Mereka cuma ranking 5. Jadi termasuk negara yang tingkat korupsinya sangat-sangat rendah. Dari 1 sampai 100, mereka itu ranking 5 guys, yang paling bersih. Makin ke bawah makin hancur lah negara itu. Nah ada lagi orang suka ngomong Singapura kan mau dibandingin dengan Temasek. Temasek itu mengelola dana 13.000 triliun guys. Beda tipis sama Danantara. Nah teman-teman tahu, orang percaya, rakyat rela kasih duit pajaknya, rakyat rela Temasek mengelola duit Singapura 13.000 triliun. Kenapa? Karena mereka ternyata juga isinya orang-orang yang amanah. Ingat ya, ini orang-orang yang nggak percaya Tuhan, tapi ternyata sangat amanah. Apa yang terjadi?
Singapura itu tingkat korupsinya dari 100 negara yang ada di dunia ini, mereka itu ada di ranking 3. Jadi isinya orang-orang yang jujur. Di ranking 3. Nah, Indonesia nih mau bikin Danantara, dananya 14.000 triliun, lebih besar dibanding Temasek. Tapi ranking korupsi Indonesia dari 100 negara, ternyata kita ada di ranking 99, guys. Jadi neraka beda tipis nih. Neraka ranking 100, Indonesia ranking 99. Terbukti bahwa negara kita sangat cinta korupsi. Jadi kalau dibilang Danantara ini bagus atau enggak, ya gue bilang bagus. Gue seneng. Kita bisa kelola dana 14.000 triliun yang kalau bisa diputar dapat cuan 10% per tahun, kita dapat 1.400 triliun, jauh lebih besar dibanding 300 triliun doang. Sepakat nggak jadi kita dengan Danantara? Gue seneng. Menurut gue kalau dikelola dengan bijaksana, diisi dengan orang-orang yang tepat untuk mengelola investasi kita dan punya kredibilitas yang baik, ini sangat-sangat bagus. Tapi sayang guys, sayang seribu sayang, timingnya kurang pas aja. Karena sekarang posisi Indonesia itu sangat tidak dipercaya dengan dunia internasional, bahkan dengan rakyatnya sendiri juga nggak percaya. Ya, karena korupsi kita itu terlalu besar. Kita itu dari 100 negara yang disurvei, Indonesia itu peringkat 99 negara yang paling korup. Nah, pertanyaannya, bisa nggak Danantara bisa menjadi the next Temasek? Kalau ngomongin duit, pasti bisa. Karena Temasek dengan duit yang lebih kecil dibanding Danantara, bisa beli BlackRock, bisa beli Tencent, Alibaba, Bank DBS, Standard Chartered, Singapore Airlines, Bank Danamon, Grab, Gojek, Visa, itu semua punya Temasek, guys. Hebat loh. Jadi bisa nggak kita mengalahkan Temasek? Bisa ya, duitnya lebih banyak kalau ngomongin duit. Tapi kalau ngomongin integritas, ya lu tahu sendiri lah kualitas manusia Indonesia itu seperti apa gitu ya. Ingat, kita ini negara Melayu guys. Lu tahu kita punya tetangga namanya Malaysia, punya program Danantara juga. Dia bikin namanya 1MDB yang sukses merugikan rakyat Malaysia sampai hampir 200 triliun. Duit menguap, lari ke party-party di Hollywood, mabok-mabok Leonardo DiCaprio bikin film, beli kapal yacht, itulah jolonya Malaysia. Jadi program Danantara di Malaysia terbukti boncos, dikorupsi, habis duitnya, 200 triliun. Nah, Indonesia kira-kira Danantara ini bisa menjadi the next Temasek atau bisa menjadi the next 2MDB, jilid 2 dari 1MDB, One Malaysia Development Berhad, ini jadi 2 Malaysian Development Berhad gaya Indonesia. Apakah kita bisa menjadi 2MDB guys? Coba lu jawab sendiri. Karena ini akan berhubungan dengan video kita selanjutnya yang isinya tentang efisiensi anggaran, perlu atau tidak. Banyak orang yang anti dengan efisiensi anggaran. Sedikit mengantar aja, Indonesia itu negara yang sangat bocor. Bahkan bocornya itu udah diprediksi dari kemarin. Tahun ini targetnya bocor 600 triliun. Lu bayangin bocor aja sampai ditargetin lo. Penghasilan negara itu cuma 3.000 triliun. Yang lebih gila lagi, Prabowo dikasih PR buat cuci piring karena ada utang kita jatuh tempo 800 triliun tahun ini. Dan sampai 5 tahun ke depan, Indonesia bakal bayar utang jatuh tempo totalnya 3.700 triliun. Itu susahnya jadi Prabowo, lu gila nggak? Jadi 3.700 triliun duitnya dari mana guys? APBN kita aja cuman berapa tadi? 3.600 triliun. Penghasilannya cuma 3.000 triliun. APBN kalau dipakai semuanya pun buat bayar utang nggak cukup guys. Ya jadi lu udah tahu sama tahu lah. Prabowo pun kalau disuruh pilih dia nggak bakal mau lah potong anggaran. Nanti nambah banyak musuh, dimusuhin PNS ya, dimusuhin anggota partai ya, dimusuhin anggota DPR ya, dimusuhin mahasiswa. Itu juga iya. Tapi kita ngomongin fakta aja bahwa ya realitanya negara dalam kondisi berbahaya nih. So kalau lu jadi presiden Prabowo, apa yang lu ambil guys? Gue udah kasih semua opsi-opsinya. Ada nggak yang menyenangkan buat rakyat Indonesia? Sejujurnya, ini posisi dan ini adalah waktu yang paling tidak enak untuk menjadi presiden di negara ini. Karena bebannya begitu besar. Kalau lu punya solusi apa guys? Tulis di bawah ini. Apa yang lu akan lakukan kalau lu menjadi presiden di republik ini? Cetak duit, ngutang lagi, penghematan tapi nambah musuh, atau nambahin revenue, pajak lu? Jangan-jangan ide lu ujung-ujungnya sama ya bikin Danantara, Pak.